Halo, selamat pagi teman-teman YouTube semuanya. Bersama Monica di sini. Pagi ini kabut tebal sampai nggak kelihatan pemandangan lewat jendela. Coba tuh lihat, putih semua. Biasa kan kelihatan langit biru ya. Ini sama sekali nggak kelihatan. Dia putih semua itu. Hari ini saya mau memberi penjelasan kepada teman-teman semuanya ya, supaya lebih jelas. Ini kemarin yang cuci itu si Raina ya. Jadi dia lebih telaten. Kalau dia yang cuci itu lebih ini ya, lebih bagus lah hasilnya. Jadi kita kan sudah pindah rumah, ini yang sudah ketiga kali ya. Setiap kali kita pindah ke apartemen yang beda-beda, itu mesinnya juga beda-beda. Nah, dulu mesin yang kita miliki ya di apartemen kita sendiri ya, yang kita bangun sendiri itu di Biberach an der Ries, itu mesinnya lebih gede. Jadi kita lebih leluasa untuk menyusun barang-barangnya. Dan sendok garpunya juga lebih gampang karena ada rak khusus untuk sendok garpu dan pisau ya. Ini enggak, ini pakai semacam keranjang gitu loh. Jadi agak lebih ini ya, lebih beda lah. Jadi ini sudah semalaman dibiarkan kering sendiri ya. Nanti kalau udah benar-benar kering diangin-anginin baru saya simpan. Nah ini 3 hari yang lalu saya kan ke supermarket Asia, saya beli ini mie instan ya, belum sempat disusun dan belum sempat disimpan di raknya yang tertentu ya. Ini rak tempat makanan kering saya. Biasanya saya simpan mie kering saya atau biskuit dan lain-lain. Pokoknya bahan-bahan kering lah. Biasanya di rak ini. Dan rak ini enaknya ya, walaupun udah tua ya, tapi saya suka karena bisa ditarik ya, raknya bisa ditarik keluar supaya kita gampang menyusun dan gampang kalau mau ngambil. Jadi ini sudah saya susun rapi. Jadi begitu juga dengan bagian atas ya, itu biasa saya taruh ini saus tomat, kalengan. Nah, jadi santan yang kemarin saya beli itu saya simpan di atas, bagian atas ini. Ya si Raina pernah bilang 2 kali sih sama saya, dia bilang kalau ada waktu mungkin dia mau ganti ini semua dapurnya supaya jadi dapur baru. Tapi saya pikir-pikir nggak usah lah, kan masih bagus ya, masih bisa digunakan, jadi nggak usah repot. Dan kalau kita mau ganti ya itu banyak kerjanya, nanti pasti kotor lah rumahnya. Dia bilang nggak susah sih kalau mau ganti, tinggal minta orangnya ke sini gitu loh. Ya ntar lah lihat dulu, saya bilang. Sekarang sih kita pakai aja dulu, lihat gimana. Nah, kalau bagian kanan ini ada satu lemari besar tinggi ya. Itu biasa kita taruh barang acak-acak gitu loh. Seperti plastik yang masih bersih, kayak tisu toilet dan tisu dapur. Juga sampah kering seperti botol bekas air minum. Dan ini sama plastik-plastik sampah yang masih bersih, bekas bungkusan barang-barang lah yang kita beli. Jadi biasanya kita taruh di sini semua. Pokoknya stok barang yang keperluan dapur dan kamar mandi. Dan tong sampah ini yang plastik kuning ini khusus buat plastik yang bisa didaur ulang dan kaleng-kaleng. Tapi teman-teman biasanya sebelum kaleng bekas makanan, juga cangkir yang bekas yogurt ya, itu biasanya kita cuci bersih dulu di tempat pencucian baru kita buang. Nah, di sini saya mau kasih lihat ya, di bawah tempat cucian ini ada laci tempat
barang-barang yang keperluan dapur juga ya. Sarung tangan, tisu lap kompor dan sebagainya. Ini di bawah saya taruh cuka, arak dan lain-lain juga, kain lap. Lalu di sebelah kanannya ini tempat barang-barang cucian lah. Jadi saya nggak campurkan dengan makanan. Nah di sini saya mau jelasin ke teman-teman ya, kalau sampah dapur yang basah atau bekas kita potong-potong sayur, bekas sisa makanan itu sampahnya beda lagi ya. Kita buangnya di sini. Lalu ini deterjen sabun lah untuk cuci-cuci, dan yang sebelah kanan ini adalah air lemon yang untuk cuci sayur. Lalu saya ada sediain ya kursi kecil ya buat manjat-manjat, karena kan kabinetnya tinggi ya, jadi saya perlu manjat. Kita ada tangga kecil sih, kita ada taruh di kamar yang lain. Kalau perlu kita juga pakai tangga kecil. Lihat itu kursi kecilnya itu saya perlu sekali, karena kadang saya mau ngambil makanan di kulkas ya, kulkasnya tinggi, jadi saya butuh kursi kecil ini. Kan kabinetnya tinggi ya, jadi kita untuk menghemat tempat itu kita pakai semua tempatnya ya, yang bagian atas. Kita sih sudah buang banyak sih barang-barang dapur. Ada yang kita kasih orang sih, yang masih bagus dan baru kita kasih orang. Ya kita kasihnya ke teman-teman yang sudah kita kenal lah, yang membutuhkannya. Dan di sini juga ada rak tambahannya yang terbuka. Saya taruh bumbu-bumbu juga atau stok-stok makanan. Nah ini loh, saya kurang suka dengan oven ini ya, karena dia bukan 100% digital ya, jadi dia ada suaranya ya. Kalau kita lagi panggang-panggang itu ada tik 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 tik, saya kurang suka. Nah ini juga microwave kita ya, kita sangat membutuhkan microwave. Microwave ini juga microwave tua, dan ini tempat masak air ya. Ini saya mau tunjukin kulkasnya ya. Kulkasnya ada tempat pembekuan di bagian bawah. Itu bagian bawah sekali, ini biasanya kita taruh roti-roti atau pizza dan sebagainya. Nah ini roti yang kita beli di bakerai. Biasa kita kalau besok mau makan ya, besok pagi malam ini kita keluarin dan simpan di microwave. Jadi nggak perlu di defrost ya. Kita taruh aja di microwave sampai besok pagi udah bisa dimakan, malah lebih enak. Seperti roti baru gitu loh. Saya baru taunya setelah saya di Jerman, nggak pernah sih makan roti kayak gitu ya, udah dibekukan dikeluarin, besoknya dimakan lagi gitu loh. Nah bagian rak atas ini tempat inilah french fries dan sebagainya. Ini saya mau lanjutin minum air hangat saya. Jadi ini sudah yang gelas kedua ya. Saya mau campur sedikit dengan ini cuka apel, karena tenggorokan saya ada sedikit gatal dan kering. Biasanya habis minum cuka apel dengan air hangat gitu udah enakan gitu loh. Saya juga ada bikin sih videonya. Apa faedahnya minum 2 gelas air hangat setiap pagi sebelum sikat gigi. Mungkin teman-teman heran dan pada bertanya-tanya ya, kok sebelum sikat gigi sih? Apa nggak jijik? Teman-teman tahu nggak? Itu justru sebelum sikat gigi habis bangun pagi, itu justru air ludah itu nggak boleh dibuang, itu harus ditelan. Jadi kita minum air sebelum sikat gigi ya, minum air hangat itu menambah kekuatannya. Itu antibody ya, itu antibody alamiah. Itu bisa mempertinggi daya tahan tubuh kita. Coba Anda cari sumber-sumbernya di online. Makanya orang Jerman suka bilang, bangun pagi di dalam mulutmu itu ada emas. Itu artinya. Jadi air ludah
di pagi hari sebelum sikat gigi itu adalah obat untuk mempertinggi kekebalan tubuh kita secara alamiah. Dengan kata lain, itu berarti obat untuk segala penyakit. Teman-teman, ini saya mau buka jendela. Saya selalu lupa. Nggak boleh taruh barang di sana. Kalau mau buka jendela, barangnya bisa jatuh. Saya selalu lupa. Nah, ini saya mau buka jendelanya supaya udara pagi hari itu bisa masuk. Tapi sangat dingin ya. Ini temperatur di luar 10 derajat Celcius. Tadi saya baru lihat. Nah, ini kalau jendela dibuka ya, dibuka semua, itu ada caranya. Semua jendela dan pintu di Jerman itu, pintu kaca dan jendela kaca, itu semua didesain seperti ini ya. Nanti saya tunjukkan. Kalau jendelanya mau dibuka lebar ke samping, itu cara bukanya itu gini. Nah, ini kan pegangannya diputar ke kiri. Nah, lalu dibuka. Tapi kalau mau buka hanya bagian atas, itu beda lagi. Kalau ke bawah itu dikunci jendelanya. Tapi kalau ke atas, gagangnya menuju ke atas, itu berarti kita mau buka bagian atas saja. Ini tujuannya supaya udara hangat dari dalam ruangan itu tidak lari keluar. Jadi teman-teman, ini saya tiap pagi minum air hangat ya. Hangatnya itu ada panasnya dikit loh, lebih bagus. Jadi satu botol termos itu 500 ml. Biasanya saya habisin satu botol. Itu sangat bagus, faedahnya banyak sekali. Coba dilihat videoku yang sebelumnya tentang minum air hangat sebelum sikat gigi ya. Oke, sekarang saya mau siapin sarapan saya dulu ya. Ini roti saya keluarin dari kulkas ya, bagian pembekuan. Keluarin, taruh di piring, udah semalaman di microwave. Besok paginya dikeluarin, udah bisa dimakan kayak roti baru. Jadi saya mau bikin ini sop asparagus putih ya, yang sisaan kemarin. Nah, ini gampang, cuman taruh air hangat sedikit. Nah, lalu dimasak sampai mendidih, lalu kecilin api, pelan-pelan dikasih mendidih lagi, udah selesai. Tapi harus dijaga teman-teman, nggak boleh ditinggalin terlalu lama, harus dikacau ya, supaya dia nggak lengket di dasarnya, di dasar panci. Jadi pelan-pelan dikacau. Nah, bentar-bentar dikacau gitu loh. Kecilin apinya, lalu biarkan dimasak 5 menit. Ini saya mau tunjukin teman-teman. Waktu kita pindahan, keran air ini ada putih-putihnya, terus sangat kotor ya. Karena air di Jerman itu ada kapurnya, dan si pemilik rumah nggak pernah bersihin. Jadi, saya pakai ini bersihinnya yang khusus buat bersihin kapur. Kapurnya itu nggak beracun sih. Kalau termakan nggak apa-apa sih. Nah, udah saya bersihin. Nah, lihat itu udah mengkilat ya. Cuman pasti ada sisanya dikit, itu karena udah 10 tahun nggak pernah dibersihin. Jadinya begitu. Begitu juga di tempat cuciannya itu putih-putih semua. Ini karena sudah saya bersihin baru dia mengkilat. Jadi tiap hari harus dibersihin. Oke teman-teman, sop asparagus saya sudah matang. Saya makan sarapan dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda suka dengan video saya, di like ya. Lalu dibagikan juga. Jangan lupa di komentar. Yang belum subscribe, di subscribe ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.